Saudara-saudara, sahabat GKI yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam sejahtera bagi semuanya. Saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi dari GKI Salatiga. Senang sekali bisa kembali menyapa dan menjumpai saudara sekalian dalam sapaan Gembala GKI. Saya akan mengajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Sejenak kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan pimpinan agar firman-Mu dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Lebih khusus lagi, di dalam kami melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan hari ini, saya ambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Tertulis demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan untuk renungan ini, saudara-saudara, saya beri tema hati yang gembira. Saudara-saudara, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat lain mengenai hati yang gembira. Barangkali kita lebih mengenal ayat yang satunya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang juga ada di kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Dibandingkan dengan ayat yang saya pilih tadi itu. Apalagi ayat yang satunya tadi itu ada nyanyiannya, bukan? Hati yang gembira adalah obat. Nah, kembali pada ayat 13 dari Amsal 15 tadi. Tampak yang disampaikan simple dan gamblang, bahwa apa yang terjadi di dalam hati kita, bagaimana suasananya, itu akan memengaruhi, akan berdampak pada diri kita, pada wajah kita, pada apa yang kita lakukan. Ketika hati gembira akan tampak wajah yang terlihat berseri-seri, pasti akan lebih banyak senyum, sehingga wajah menjadi enak dipandang. Lalu dalam tindakan semangat, bergairah dalam melakukan ini dan itu. Dan sebaliknya, ketika hati pedih dan sedih, maka akan tampak pula dari wajah, mungkin terlihat murung dan muram, tidak berseri-seri. Dan dampaknya dalam tindakan, tidak semangat, tidak bergairah dalam melakukan ini dan itu. Atau malah tidak ada gairah dalam menjalani hidup. Ya, setidaknya pada hari itu, pada saat hati dalam keadaan tidak baik. Pesan atau nasihat dari firman Tuhan ini baik untuk menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita, dan agar kita menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yaitu menjalani dan menghadapinya dengan semangat, dengan bergairah, dengan hati happy, dengan hati yang gembira. Saya ingin mengarahkan perenungan ke hal yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, yaitu saat kita bekerja, atau saat kita melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, pimpinan, anak buah, pegawai, ibu rumah tangga,
mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Dengan pekerjaan kita itu, apakah kita mensyukurinya, membuat hati kita gembira atau sedih? Karena senang atau sedihnya hati kita bisa berdampak pada semangat kerja, kinerja, dan kata firman Tuhan tadi, pada wajah kita yang tidak berseri. Karena hati sedang sedih, maka dalam melakukan pekerjaan kita menjadi kurang fokus atau banyak melakukan kesalahan. Karena hati sedang kesal, maka bawaan kita menjadi tidak ramah dan gampang marah kepada orang lain. Karena hati sedang dalam mood yang kurang baik, kita menjadi malas-malasan dan ogah-ogahan dalam bekerja. Karena hati dalam puncak kekesalan, maka memutuskan untuk berhenti bekerja. Atau malah karena kinerja dinilai tidak baik, kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Namun ketika hati dalam keadaan gembira, penuh syukur, kita akan melakukan segala pekerjaan kita dengan senang hati, tekun, semangat, dan hasilnya pun akan baik. Saya kira kita semua sebagai orang-orang dengan pekerjaan kita masing-masing tahu persis hal ini. Atau mungkin kita malah pernah mengalaminya langsung. Ketika hati senang, ketika hati gembira, pekerjaan yang berat sekalipun akan terasa ringan. Kelelahan tidak akan terasa, sekalipun sebenarnya lelah, tetapi tetap semangat melakukannya. Tidak mudah merasa bosan dengan pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi, jangan tanya kalau hati kita sedang tidak dalam mood yang baik, sedih, pedih, jengkel, maka pekerjaan yang sama akan terasa berat untuk dilakukan, terasa berat untuk melakukannya, dan ketika melakukannya pun tanpa gairah, tanpa semangat, hasilnya mungkin juga tidak bagus, tidak beres. Hati yang gembira dapat menimbulkan motivasi, semangat, gairah kerja, dan pada gilirannya dapat menentukan keberhasilan kerja. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hati yang gembira? Ada banyak resepnya, tetapi saya mau menyebut satu saja yang menurut saya paling mendasar, yaitu mensyukuri. Mensyukuri apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah berhasil kita capai. Syukurilah pekerjaan yang kita miliki. Saudara-saudara, bagaimana Anda memandang pekerjaan yang ada pada saudara saat ini? Yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan saudara. Kalau saya boleh menyarankan, pandanglah itu, pahamilah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Mungkin ada yang menginginkannya tetapi mereka tidak mendapatkannya. Dan Andalah yang mendapatkannya. Apakah ini bukan anugerah? Mungkin ada di antara saudara yang berkeluh kesah, merasa bosan dengan pekerjaan Anda. Tetapi jangan-jangan yang mengincar pekerjaan saudara, posisi saudara, dan siap mengambilnya atau mau menggantikan Anda banyak. Namun karena Anda masih di situ, mereka tidak mendapatkannya. Karena itu, syukurilah. Oscar Wilde, seorang novelis dan dramawan, pernah mengatakan begini, cara terbaik untuk menghargai pekerjaan kita adalah dengan membayangkan diri kita tanpa pekerjaan itu. Maksudnya pekerjaan yang saat ini ada di tangan kita. Nah, coba bayangkan. Mungkin kita
menjadi pengangguran. Kita tidak punya pendapatan sedikit pun. Hutang kita menumpuk tanpa tahu bagaimana kita akan membayarnya. Kita tidak berada di posisi kita saat ini dan sebagainya. Bagaimana rasanya kalau itu terjadi? Ada kata-kata begini, saudara-saudara. Pekerjaan adalah neraka kalau kita bekerja sambil cemberut. Tetapi pekerjaan adalah surga kalau kita menyukai pekerjaan itu. Dan untuk menyukai pekerjaan itu dibutuhkan hati yang gembira. Agar hati bisa gembira, syukuri pekerjaan kita. Syukuri apa yang ada pada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan untuk mensyukuri pekerjaan yang ada di tangan kami sekarang. Bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, yang melaluinya Tuhan mendatangkan berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, yang melaluinya pula kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mensyukurinya, kiranya kegembiraan, kesukacitaan selalu ada dalam hati kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan tekun, penuh semangat, penuh gairah, dan kiranya hasilnya pun baik. Juga dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kiranya kami dapat menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di dalamnya, karena dapat menjalani dan menghadapinya dengan semangat, dengan bergairah, dengan hati yang gembira. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat GKI, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati.